Dan sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut narkoba sebagai ancaman terbesar bagi masa depan bangsa ini. Menurut Prabowo Subianto, pemberantasan narkoba menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan pengelolaan negara ini. Memang saya sadari bahwa segala ancaman terhadap bangsa dan negara ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Narkoba ini merusak masa depan bangsa. Tapi memang dalam pemerintahan ada hal-hal yang harus kita selesaikan dahulu, Masalah utama waktu saya menerima tugas sebagai presiden, masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Dan pemirsa, kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan artis akan tidak ada ujungnya. Apa sebenarnya penyebabnya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli hukum pidana narkotika yang juga mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional. Ada Kombes Pol Purnawirawan Slamet Pribadi. Assalamualaikum Pak Slamet, terima kasih telah bergabung sama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, apa kira-kira akar masalahnya hingga kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan publik figur artis ini seakan-akan tidak pernah putus, Pak? Iya, itu pertama karena pola tingkah laku dan pola pergaulan. Pasti dia menghadapi kecanduan yang luar biasa. Artinya tidak tertahankan untuk tidak menggunakan. Artinya dia harus mendapatkan pengobatan yang cukup. Kalau dia ditangkap untuk dilakukan penahanan, maka ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau ditangkap, sebaiknya langsung diajukan ke tim asesmen terpadu untuk mengetahui sejak kapan dia pakai, bagaimana cara dia pakai, apakah dia perlu rehab, apakah itu rehab jalan maupun rehab inap. Jadi itu saran dari saya kepada penyidik, jangan hanya kemudian mencari jaringan, tapi secara pribadi hak dia untuk sehat itu harus diperhatikan. Di dalam Undang-Undang Narkotik pasal 5, pasal 56, 57 dan 58, dia mempunyai hak untuk berobat atau rehabilitasi. Jadi kalau hanya ditangkap, kemudian di dalam ruang tahanan ketemu dengan bandar, ketemu dengan kurir, bahkan ketemu dengan pecandu yang kebutuhannya sangat luar biasa, maka ini tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya langsung dilakukan assessment, dilakukan assessment, yaitu dihadapkan pada tim assessment terpadu, maka untuk mendeteksi bagaimana cara-cara dia menggunakan zat apa saja, sejak kapan dia pakai. Jadi harus kerjasama dengan Rumah Sakit Polri atau dengan BNN, itu Mas. Baik, Pak Slamet, apakah setiap para pengguna narkoba ini berhak mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman pidana penjara, khususnya contohnya mungkin kasus Onat ini? Ya, kalau kita melihat dalam pasal 56, 57, 58 Undang-Undang Narkotik, berarti dia berhak. Orang yang kecanduan, saya ulang, adalah orang yang kecanduan. Kalau kurir, bandar, tidak ada alasan. Atau pecandu yang terlibat di dalam hukum. Artinya, dia tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tetapi juga punya stok yang cukup banyak. Jadi tidak hanya untuk kepentingan dia, tapi juga untuk mengedarkan, memanggil teman-temannya, bareng-bareng menggunakan, ini tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan diri sendiri, maka dia harus dimasukkan ke dalam assessment oleh tim assessment terpadu. Iya, jadi harus dilihat seperti apa kecanduannya dan barang buktinya. Betul. ada stok banyak atau tidak, seperti itu Pak ya? Betul.
ada nggak di dalam penggeledahan stok-stoknya ya. Barangkali tidak hanya dia pakai, tapi untuk orang lain. Tapi untuk kalau kebutuhan kecil, berarti dia indikasinya adalah dia kebutuhan untuk diri sendiri dalam waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Jadi lakukan asesmen terpadu. Apalagi Pak syarat agar para pengguna narkoba ini direhabilitasi, tidak dipenjara? Iya. Syaratnya adalah harus mendapatkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Asesmen ya? Tentu ini adalah ya asesmen. Tentu ini harus ada permintaan dari penyidik. Tidak semua orang bisa. Kecuali kalau ketika dia tidak di luar proses penegakan hukum, di luar penindakan, maka dengan diri pribadi sendiri maka dilakukan itu. Mungkin saran saya kepada para artis sebaiknya kalau merasa kecanduan, lakukan asesmen secara mandiri, dekati BNN atau Rumah Sakit Polri. Itu Mas. Ya. Tapi Pak Slamet, ternyata mungkin banyak pesohor yang pernah direhabilitasi, ternyata ia kembali menjadi pengguna, bahkan mungkin pengedar. Apa yang membuat sistem rehabilitasi di negeri kita ini seakan tidak atau kurang efektif semacam itu? Ya, setelah perawatan, care, ada namanya aftercare. Jadi antara care, perawatan dengan pasca perawatan itu harus tersambung. Siapa tersambung? Bisa dokter psikolog yang bersangkutan, atau penegak hukum yang bersangkutan, bisa keluarga, dan lain sebagainya. Bisa lingkungan, masyarakat yang bersama-sama mendampingi dia, yuk jangan pakai. Contoh misalnya, slang. Slang itu kecanduan yang luar biasa. Saya dekat dengan slang, bersahabat dengan Bunda Yvette juga termasuk. Bagaimana peran Bunda Yvette, bagaimana peran dokter untuk memisahkan antara barang-barang haram ini, kemudian untuk mengurangi, meniadakan sama sekali dengan kecanduan. Peran keluarga, peran masyarakat, peran dokter, peran psikolog itu sangat penting di dalam aftercare setelah perawatan. Pak Slamet, sebelum Onat ada juga aktor Ahmad Zoni yang kembali ditangkap setelah beberapa kali. Kita lihat kalau kasus Ahmad Zoni ini bahkan mungkin dia naik level dari pengguna menjadi pengedar narkoba di dalam lapas pula. Bagaimana Pak Slamet melihat hal ini? Apakah memang dia mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak jaringan di lapas? Estimasi saya, prediksi saya, ketika dia pertama kali ditangkap, kemudian tidak mendapatkan proses pengobatan yang cukup, proses aftercare yang cukup, di dalam dia tergalang oleh jaringan. Di dalam dia tergalang adalah dengan para mafia narkotik. Di dalam ketemu bandar, ketemu kurir, ketemu bandar besar di sana, di mana dia adalah salah satu dari artis, dan di dalam dunia permafiaan, artis adalah salah satu konsumen potensial bagi mereka. Maka dari itu jangan kemudian di dalam ditangkap tapi tidak diberikan treatment, tidak dilakukan perbaikan, tidak dilakukan rehabilitasi yang cukup. Jadi harus sampai tuntas itu. Dan Anda melihat juga ada kelemahan pengawasan di lapas, Pak? Betul. Saya sependapat dengan pertanyaan ini. Artinya pengobatan itu harus berlanjut di saat penyidikan oleh penegak hukum, di dalam kemudian di lingkungan kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan, sampai ke rutan pun, bahkan di rutan sementara di pengadilan dan kejaksaan itu juga harus mendapatkan treatment. Kalau tidak, hanya treatment atau perbaikan di penyidik, maka ketika di kejaksaan tidak, di pengadilan tidak, maka sama dengan nol. Dia akan kembali dalam posisi kecanduan di awal. Jadi perbaikan itu, rehab itu harus berlanjut. Inilah mungkin negara belum bisa memberikan biaya yang cukup, maka saya berharap ada sejak awal teman-teman artis itu sudah membentengi diri sendiri, rehabilitasi secara mandiri dengan dengan rela hati tentunya. Itu Pak. Baik Pak Slamet Biryadi, terima kasih waktunya dan analisa serta perspektifnya telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.